Tujuh tahun yang lewat ya, yang 2 hari sebelumnya. Oh iya. Ini wartawan video bagus kameranya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Ali Doi di acara Ngosan. Ngosan ini ngobrol santai di Gandus TV. Nah, kali ini saya akan ngobrol santai dengan Pak Rojali, Kepala Sekolah SMA 10 Palembang. Kepala SMA 10 ini menarik. Pertama, namanya dulu bukan SMA 10 tapi SNPP, Pak ya? Iya. SNPP sekarang berubah jadi SMA 10. Dari beberapa obrolan dengan kawan-kawan, katanya SMA 10 Pak Rojali, Iya. itu akan menjadi sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan yang bagaimana Pak Rojali? Baik, terima kasih Pak Ali dengan Pak Ismail. Kebetulan hari ini kita ngobrol santai di ruangan Kepala SMA Negeri 10 Palembang. Perlu kami sampaikan informasi, izin sebelumnya saya buka masker. Ya, saya yang tutup, Pak. Ya. Di SMA Negeri 10 Palembang ini di tahun pelajaran 2021 kemudian dilanjutkan 2022 SMA kita ini ditunjuk oleh dinas menjadi sekolah unggulan berbasis IT. Dalam arti kata SK peng-SK-an unggulan ini Pak Ali kebetulan dari Dinas Pendidikan Nasional yang di-SK-kan oleh Pak Eja. Kemudian kegiatannya apa saja? Yang namanya unggulan berbasis ICT ini Pak Ismail dan Pak Ali, artinya dari seluruh lini, baik administrasinya, dari sisi absennya, kemudian dari proses pelajaran tatap mukanya juga, kita akan unggulan berbasis IT ini Bapak Ibu. Kemudian di Palembang ini untuk di tingkat SMA ditunjuk menjadi 3 sekolah menjadi sekolah unggulan berbasis IT. Salah satunya adalah SMA Negeri 10 Palembang. Kemudian terkait dengan keunggulan kewirausahaan namanya kita juga sekolah SMA 10 ini. Unggulan kewirausahaan menarik. Kewirausahaan Pak Ali. apa saja nanti Pak? Baik. Kita di tahun ajaran ini kebetulan ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMA Jakarta. SMA salah satu di Provinsi Sumatera Selatan, satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya sekolah yang ditunjuk oleh provinsi menjadi sekolah kewirausahaan. Wah, selamat kali. Terima kasih Pak Ali. Kebetulan yang SK-kan ini Pak Ali adalah Direktorat Pembinaan Jakarta. Kebetulan kita proses pelaksanaan kegiatan ini hampir 3 bulan. Kita disurvei oleh pihak dinas, cocok atau tidak sekolah ini menjadi sekolah kewirausahaan. Karena kita sebelum ditunjuk ini Pak Ali, kebetulan kita ini kan dapat bantuan ini dari pihak pemerintah kota bahwa sekolah ini ditunjuk menjadi sekolah pelaksana
pembuatan lili menggunakan ember. Jadi ternak lili maksud saya Pak Ali. Jadi kita kemudian kemarin pada saat di Jakarta saya ajukan untuk kegiatan kewirausahaan di tingkat SMA di Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan dari pihak direktoratnya menyambut baik terkait dengan kewirausahaan kita yang sedang kita galakkan saat ini, yaitu ternak lili di ember. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ali. Sehingga pihak pusat juga memberikan bantuan ke kita sejumlah 50 juta Pak Ali di tahun ini. Dan sekarang alhamdulillah uang itu sudah ada di rekening kita. Tapi kegiatan dari ini semua Pak Ali ada untuk pembelian bibit unggul untuk ternak lilinya, kemudian ada sarana prasarananya, di samping itu juga pakan, kemudian kegiatan sosialisasi, kemudian juga kita akan mengimbaskan 5 sekolah Pak Ali. Oh, ngajak di sekitar kita ini Pak Ali. Jadi pemerintah pusat itu melalui Direktorat Pembinaan SMA memberikan bantuan itu agar kita bisa mengimbaskan ke 5 sekolah yang berada di lingkungan SMA 10 Pak Ali. Pilotnya di kita alhamdulillah untuk di tahun pelajaran ini. Nah, jadi saya sangat berterima kasih kepada Gandus TV ya Pak. Gandus TV telah mewawancari kami dan berkomunikasi kita. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semarak Pak Ali dengan adanya TV Gandus ini. Mudah-mudahan dapat dikomunikasikan dan disiarkan kemana-mana begitu ya. Iya. Barangkali itu kalau terkait dengan keunggulan SMA Negeri 10 di tahun pelajaran 2001-2022 Pak Ali. Nah, terima kasih Pak Royali sudah menunjuk kita sedikit informasi soal SMA 10, terutama yang jadi pilot project tadi. Nah, yang ini yang terpenting ini di pandemi ini, sebelum kita masuk ke ini yang lebih dekat soal pandemi ini Pak Royali, kan anak-anak di setiap saya lupa itu namanya, kalau nggak salah ANBK itu namanya, itu untuk kelas per kelas itu mereka sama atau digabung atau bagaimana metodenya? Baik, terima kasih Pak Ali untuk yang ketiga kalinya. Ada satu lagi tema yang sedang semarak saat ini Pak Ali, yaitu ANBK namanya Pak Ali, analisis nasional berbasis komputer. Kebetulan hari ini di tanggal 23 ini seluruh Indonesia melaksanakan simulasi tentang ANBK. ANBK ini adalah salah satu metode pemerintah untuk mengukur pendidikan mutu di satuan pendidikan masing-masing, baik dari sisi sarana, kemudian tenaga pengajar, proses pembelajaran yang ada di sini, kemudian IT di sekolah itu. Jadi pihak pusat itu hanya mengukur tingkat mutu dari pendidikan di satuan pendidikan. Inilah gunanya analisis nasional berbasis komputer ini. Maka saat ini insya Allah pelaksanaannya mudah-mudahan berjalan lancar. Hari ini kami mohon doanya juga SMA Negeri 10 kebetulan hari ini melaksanakan simulasi ANBK ini. Iya, terima kasih Pak Ali. ANBK ini diperuntukkan untuk anak-anak yang kelas 11 saja Pak Ali. Dari jumlahnya 456 siswa kelas 11, diambil sampel sebanyak 50 orang. Baik IPA maupun IPS Pak Ali. Seperjalanan 10% ya? 10% lebih kurang Pak Ali untuk mengikuti ini. Kemudian penentuan yang lebih menarik lagi, dari 400 siswa ini diacak Pak Ali oleh pihak dinas. Tidak. Jadi dari pihak dinas mengacak ini, dikocok kira-kira seperti itu, sehingga dapatlah sejumlah 50 anak. Jadi kita pihak sekolah tidak ikut campur dalam hal memilih sampel ini. Jadi yang menentukannya adalah Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui
Direktorat Pembinaan SMA. Jadi kita menerima sejumlah 50 siswa itu, kemudian kita latih anak-anak untuk persiapan pelaksanaan BK ini. Yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan pemerintah adalah untuk melihat sejauh mana mutu pendidikan ada di SMA 10 lewat namanya AMBK ini, Pak Ali. Ya, mudah-mudahan program yang ini kan ada beberapa kali namun mudah-mudahan tidak berhenti lagi namanya. Mudah-mudahan kalau tahun AMBK. lalu iya namanya asesmen kompetensi minimum, Pak Ali. Nah, Ini- berubah-berubah ini, Pak Iya, Ali. tapi agak lemah namun ini. Iya, sekarang AMBK. ada basis komputer itu Iya, tapi iya. minimumnya ada. Mungkin Nah. dulu deket-deketi UNBK ya, Pak Ali. Nah, ini apa? Iya. Sekarang ini kan, nah ini yang penting ini kalau karena anak-anak kita ini kan sudah hampir 2 tahun Iya, itu masuk hampir 2 tahun. Hampir 2 masuk tahun 2 lebih, Pak Ali. tidak masuk sekolah. Iya. Nah, strategi yang dilakukan oleh sekolah di masa pandemi Iya. untuk anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan bagus serta bermutu. Iya. Bagus, layak dan bermutu. Bermutu. Yang terpenting Itu bermutu. bermutunya nih, Pak Ali. Nah, apa saja yang dilakukan oleh SMA 10 untuk menyiasati hal ini yang berkaitan dengan bermutu ini tadi, Pak? Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk yang keempat kalinya. Di musim pandemi ini, terus terang, anak-anak ini sebenarnya hampir mayoritas setelah kami tanya-tanya, Pak Ali, pengen masuk sekolah ini rata-rata, Pak Ali. Ingin ketemu lagi. Ketemu lagi itu. Oh. Bayangkan yang ikut AMBK yang sekarang saja, Pak Ali, itu baru ketemunya hari ini saya dengan mereka, Pak Ali. Saking lelah kira-kira. Artinya begini, di musim pandemik ini yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutama SMA Negeri 10 Palembang, untuk PTN jarak jauhnya kami yang pertama menggunakan salah satu aplikasi, Pak Ali, namanya Qualitiva, untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di SMA 10 dalam rangka PTN yang jarak jauh ini. Iya. Kemudian ada juga Zoom meeting, ada juga kegiatan LMS-nya, ada juga kegiatan Google Meeting-nya juga ada, Pak Ali. Jadi kami dari pihak sekolah, terutama saya kebetulan menjadi kepala sekolah di sini, berupaya untuk memfasilitasi dari sisi sarana IT-nya untuk proses pembelajaran yang ada di sini. Kemudian untuk berikutnya barangkali secara hasil wawancara kami kepada orang tua maupun murid-murid yang ada di sini, kebetulan kita ini jumlahnya, Pak Ali, di siswa SMA Negeri 10 ini berjumlah 1.400. Yang sudah tervaksin baru 10%, Pak Ali. Nah, inilah mungkin himbauan kami, keinginan kami selaku dari pihak sekolah, Pak Ali, bagaimana upaya kita agar anak-anak ini ketika nanti PTN-nya sudah mulai diperbolehkan masuk, anak-anak tervaksinasi 100%, agar semua proses belajarnya lebih baik. Tak kati lagi rasa was-was kalau bahas gitu itu Pak Ali. Tapi kalau anak-anak ini belum divaksin, Pak Ali, ada juga barangkali rasa was-was kami untuk mengumpulkan anak-anak. Oleh sebab itu barangkali kami dari pihak sekolah menghimbau dan memohon barangkali kepada pemerintah terkait melalui Gadis TV ini, Pak Ali, agar anak-anak kami ini divaksin, difasilitasi, walaupun pemerintah saat ini sudah menganjurkan ke berbagai puskesmas. Anak-anak kami ini saya tanya vaksin 1 saja belum, Pak Ali. Mudah-mudahan dari wawancara kita ini ada hasilnya, Pak Ali. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Mohon untuk difasilitasi vaksinasi anak-anak kita ini ketika PTM nanti akan dilaksanakan. Itulah harapan saya untuk kegiatan ini, Pak Ali. Demikian, Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Rojali. Lumayan panjang juga kita ngosam ini, ngobrol santai ini. Tapi banyak dan walaupun santai, pesan-pesan yang didapat dari sekolah ini banyak. Terutama ini
tadi sudah aku tidak nyimpul kan, Iya. tapi pendengar pemirsa itu bisa nengok dewek apa yang dijelaskan oleh Pak Rojali tentang SMA 10. Nah, ini yang terpenting, permintaan terakhir dari bukan baik Kuraso dan bukan baik dari Pak Rojali yang meminta untuk anak didiknya divaksin. Tetapi saya rasa hampir seluruh kepala sekolah, mayoritas kepala sekolah meminta anak-anaknya divaksin, anak didiknya divaksin agar kegiatan belajar mengajar untuk tatap muka berjalan dengan lancar dan tertib. Selain itu, kalau sudah divaksin, saya saja ini, karena anak saya juga ada yang sekolah nih, yang di SMA 10 ini kan Pak. Itu tidak merasa was-was lagi dengan pandemi ini, dan yang pasti Pak Rojali, meskipun anak-anak kita sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Nah, ini pesan sekali lagi saya menyampaikan pesan dari seluruh kepala sekolah melalui Pak Rojali. Kebetulan Lewat dinas terkait, terutama dinas kesehatan, kepala sekolah meminta vaksinasi massal itu dilakukan di sekolah. Di tingkatan SMA, vaksinasi massal dilakukan di sekolah. Biar bisa terkontrol sudah berapa persen anak peserta didik yang ada di sekolah-sekolah di Sumatera Selatan yang tervaksinasi. Nah, terakhir ini Pak Rojali, harapan Pak Rojali dengan kegiatan yang sudah kita pesan-pesan lah, yang kita obrolkan ini terhadap masyarakat dan halayak yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia dan dunia internasional. Silakan Pak Rojali. Terima kasih Pak Ali. Harapan saya kepada masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Palembang, khusus lagi SMA Negeri 10 Palembang. Namanya virus itu tidak akan bisa dihilangkan. Artinya tinggal bagaimana kita menyikapinya, antibodi kita perkuat kepada anak-anak, terkhusus untuk anak-anak kita SMA Negeri 10 Palembang. Imunnya harus kuat supaya virus corona walaupun terjangkit tidak separah yang kita alami. Oleh sebab itu saya menghimbau dan mengajak prokes tetap kita jalankan, imunisasi terhadap badan kita baik tua maupun muda Pak Ali, imun ini sangat penting untuk menjaga agar kita tidak terjangkit yang namanya virus corona COVID-19 ini. Inilah himbauan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Pak Ali, terutama terkhusus lagi anak-anak SMA Negeri 10 Palembang. Jaga kesehatan dimanapun berada, kemudian aktivitas berkumpul-kumpul dikurangi untuk saat ini. Karena sekali lagi, virus ini tidak bisa kita hilangkan. Bagaimana kita berjalan, bergandengan dengan virus ini saat ini. Solusi yang terbaik adalah bagaimana kita memperkuat imunitas kita. Demikian barangkali Pak Ali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, saya akhir dengan berakhirnya obrolan santai ini, ngosan, maka kegiatan ngobrol santai di SMA Negeri 10 Palembang saya akhiri. Agak maju. Dari belakang dulu, Ustaz.